Jumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda untuk terus belajar akan firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-20. Mari kita baca ayat yang pertama. Pada tahun ke-7 dalam bulan yang kelima, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk daripada Tuhan dan duduk di hadapanku, dan seterusnya. Rupanya tua-tua Israel yang merupakan gambaran daripada pemimpin-pemimpin rohani Israel pada waktu itu, mereka bertanya dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Sebetulnya lebih tepatnya adalah mereka protes kepada Tuhan. Mereka merasa menjadi bangsa yang dipanggil, dipilih, dan diberkati. Mereka merasa bagian daripada keturunan Abraham yang mendapatkan janji yang besar. Harusnya mereka diberkati menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang kuat, terpuji, terhormat, menjadi bangsa yang layak. Itu bukankah mereka dengar sebagai bagian daripada janji Tuhan yang diberikan kepada nenek moyang mereka, yang diberikan kepada mereka? Namun nyatanya adalah mereka kini terpuruk. Nyatanya mereka kini hancur. Bahkan mereka harus berada dalam pembuangan di Babel sana. Mereka harus melihat bahwa bait suci diruntuhkan, perkakas-perkakasnya dijarah. Tembok Yerusalem yang dulunya melambangkan sebuah kemegahan itu pun sudah menjadi puing-puing. Mereka protes dan bertanya kepada Tuhan melalui Nabi Yeskiel, dan Tuhan pun menjawab mereka melalui nabinya ini, bahwa yang membuat mereka mengalami perubahan seperti itu dan janji Allah yang indah tidak tergenapkan dalam hidup mereka. Berkat Abraham yang harusnya membuat mereka menjadi bangsa yang besar, tetapi tidak mereka alami, itu karena dosa dan kesalahan mereka sendiri. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-7. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan kemana ia selalu melihat, dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengarkan kepadaku. Setiap orang yang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan kemana ia melihat dan tidak meninggalkan berhala-berhala di Mesir, maka aku bermaksud tidak mencurahkan amarahku ke atas mereka untuk melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Lanjut ayat yang ke-13. Tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku, yang kalau manusia melakukannya ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun dan hendak membinasakan mereka. Ayat 27. Oleh karena itu berbicaralah kepada kaum Israel, hai anak manusia, dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga nenek moyangmu menghujat aku, yaitu mereka berubah setia kepadaku, dan seterusnya. Jadi ketika mereka masih berada di Mesir, mereka belum menjadi bangsa. Mereka ketika masih berada di tanah Gosyen, mereka sudah melakukan penyembahan kepada dewa-dewa asing, kepada berhala-berhala Mesir, sampai-sampai Tuhan mengingatkan mereka, menegur mereka. Lalu kemudian ketika mereka ditindas, ditekan oleh orang-orang Mesir, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan membebaskan mereka. Bahkan Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tapi lagi-lagi di padang gurun mereka memberontak kepada Tuhan. Ayat 13 yang tadi kita baca. Lalu berikutnya ketika mereka sudah masuk di tanah perjanjian, mereka sudah menikmati tanah yang penuh dengan susu dan madu. Bahkan mereka menjadi bangsa yang besar dan menjadi bangsa yang kuat. Lagi-lagi firman Tuhan menulis mereka berubah setia. Mereka semula dijanjikan Tuhan untuk mengalami kehidupan terbaik, tapi karena mereka berubah setia, akhirnya bukan hal yang baik yang mereka terima, tetapi justru hal yang syarat dengan kesusahan, hal yang syarat dengan penderitaan dan kesengsaraan.
Poinnya bukan apakah kita orang Kristen tidak bisa mengalami penderitaan. Bukan itu. Karena kita bisa saja diizinkan Tuhan mengalami penderitaan. Tapi pertanyaannya adalah kita menderita karena apa? Kalau kita menderita karena mengikut Yesus, kita menderita karena bagian proses yang memang Tuhan izinkan terjadi. Percayalah, ending dari semuanya adalah hal yang indah dan baik buat kita. Tapi kalau kita menderita karena kita berpaling daripada Tuhan, kita menderita karena kita sudah meninggalkan Tuhan dan mencintai dunia ini, dan ada ilah-ilah asing dalam hidup kita, maka nasib kita bisa menjadi seperti Yehuda atau bangsa Israel, umat yang dikasihi akhirnya menjadi umat yang terpuruk. Karena itu Yesaya pasal yang ke-20 ini menjadi pengingat buat kita semuanya. Kita adalah keturunan Abraham secara rohani. Ada janji Tuhan yang besar yang diberikan kepada saudara dan saya. Namun tergenapi atau tidak janji Tuhan itu tergantung bagaimana kita meresponinya. Apakah kita menjadi umat yang terus setia, mengasihi dan melayani Kristus dengan sungguh-sungguh, ataukah kita justru berubah setia dan mencintai dunia ini. Tuhan berkati.